Shalom semua, welcome to TJIF. Perkenalkan, namaku Olive dan aku bakal jadi WL di TJIF hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan happy ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu kami dapat berkumpul dan beribadah pada hari ini. Sertailah kami selama beribadah agar kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi, kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, kita praise and worship. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati
besar kuasa-Mu Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Yuk teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan sertailah pembicara yang akan menyampaikan firman agar kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi dan firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman Lumina Gracia Prasmul dan saudara-saudari yang terkasih, saya Deo, saya seorang frater Serikat Yesus yang saat ini menjalani pendidikan teologi di Yogyakarta. Perkenankan saya membagikan renungan pada kesempatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil bacaan Injil sesuai penanggalan liturgi Katolik hari Minggu biasa ke-21 yang diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Maka inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil berkisah tentang tanggapan para murid Yesus setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yesus mau mengingatkan bahwa apa yang kita cari di dunia ini tidaklah cukup tentang mencari roti yang membuat kita kenyang dan dapat binasa, melainkan roti yang membawa kita pada hidup yang kekal, yaitu tidak lain mencari dan menemukan Yesus sendiri. Sama halnya dengan Yesus, di awal ini kita patut bertanya, apa yang paling menggerakkan hidupku dalam hidup sehari-hari? Apa yang membuatku bersemangat untuk bangun pagi dan memulai hari? Apa yang aku pikirkan dan menyita perhatianku sehari-hari? Apa yang menggelisahkanku? Apa yang membuatku mampu bersyukur dan merasa damai dalam hidup ini? Apakah itu bekerja dan mencari uang? Mungkin iya, tapi saya yakin tidak hanya itu. Beberapa orang yang saya temui membagikan kisahnya bahwa ia bekerja banting tulang untuk istrinya, untuk anaknya, untuk membahagiakan orang tuanya. Saya kira itu yang menjadi hasrat yang terdalam. Itulah yang memampukan teman-teman saya itu untuk bangun pagi dan bekerja meskipun mungkin merasa lelah. Itulah yang memampukan teman-teman saya untuk mengorbankan kenyamanan dirinya, ya. Mungkin dengan makan makanan yang sederhana, hemat untuk belanja ini itu dan seterusnya. Untuk apa? Sekali lagi, untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Maka tidak hanya berhenti soal uang gitu ya, tapi ada nilai yang lebih, yaitu cinta pada sesama, cinta pada keluarga. Maka sekali lagi mari kita bertanya, apa yang menggerakkan hidupku untuk bertindak, ya, untuk mengambil keputusan ini dan itu dalam hidup sehari-hari?
Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini teman-teman Lumina Gracia mengangkat tema Mind Games. Saya teringat akan sebuah buku yang terkenal berjudul The Righteous Mind, karangan Jonathan Haidt. Buku itu kurang lebih bicara begini. Pada umumnya, orang percaya bahwa penilaian moral yang dia buat dan tindakan yang dilakukannya adalah berasal dari nalar logika. Padahal sesungguhnya, menurut Haidt, kita banyak digerakkan oleh intuisi atau hal-hal terkait perasaan yang sudah terbentuk sedemikian rupa, mungkin bertahun-tahun dari pengalaman-pengalaman personal kita. Contoh yang paling mudah, karena Haidt banyak menggunakan contoh-contoh tentang politik, dalam konteks kita misalnya ketika Pilpres kemarin. Kalau Anda yakin bahwa pilihan Anda adalah yang paling baik, paling logis dan berdasarkan data, tunggu dulu. Bisa jadi ada intuisi-intuisi dan perasaan-perasaan tertentu yang lebih dominan dalam memilih calon tersebut. Dan intuisi serta perasaan itu mendahului argumen-argumen yang kita buat setelahnya. Maka tidak heran kalau terjadi perpecahan, ya, ada kubu A, ada kubu B, ya. Bahkan orang di setiap kubu itu rela menyumbang, rela turun ke jalan dan nyoblos calon yang ia dukung. Betapapun kubu A dan kubu B ini berdebat, seringkali tidak ketemu karena memang sejak awal intuisi dan perasaan itulah yang menggerakkan. Apakah ada contoh dalam kitab suci? Tentu saja ada. Sama halnya dengan bacaan hari ini, orang-orang Yahudi, sebagian murid Yesus yang mungkin tidak mengenal Yesus dengan baik, bersungut-sungut setelah mendengar pernyataan Yesus tentang Dialah roti hidup. Mereka berkata, bukankah Dia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata bahwa aku telah turun dari surga? Itu di Yohanes 6:42. Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Itu di Yohanes 6:52. Yesus bahkan menanting ke-12 rasulnya. Gitu. Apakah kamu tidak pergi juga? Kata Yesus. Karena banyak murid Yesus terguncang dengan perkataan Yesus itu dan mengundurkan diri. Tidak lagi mengikuti Yesus. Mengapa demikiannya? Apa yang membuat mereka undur diri? Apa yang membuat mereka berpaling dari Yesus? Kalau berdasarkan teori Jonathan Haidt tadi, karena mereka belum mengalami Yesus yang mencintainya dalam hidup ini. Kalau orang belum mengalami disentuh hidupnya oleh cinta Yesus, maka argumen sehebat apapun, pengajaran sehebat apapun, data seakurat apapun tidak akan membuat orang itu mudah berubah pandangannya. Tidak akan membuat orang itu berubah perilakunya. Maka kembali ke pertanyaan renungan di awal. Apa yang menggerakkan hidupku untuk bertindak? Mengambil keputusan ini, itu dalam hidup kita sehari-hari. Apakah itu Yesus? Apakah aku sedang mengikuti Yesus Kristus atau tidak saat ini? Kalau kita, Anda semua sampai pada titik itu, ada baiknya kita merenungkan. Adakah pengalamanku sungguh-sungguh merasa dicintai oleh Yesus? Ada nggak ya pengalaman konkret di titik mana aku merasa sungguh-sungguh bahwa pengalaman itu adalah cinta Yesus? Gitu. Kalau aku sungguh mengalami dicintai Yesus Kristus, cinta itulah yang menggerakkan hidupku dalam hidup sehari-hari. Cinta itulah yang menyita perhatian dan menjadi pedoman hidupku untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Cinta itulah yang membuatku mampu menjalani hidup ini dengan tegar dan penuh syukur, kendati mungkin tidak mudah.
kita tidak akan mudah guncang berhadapan dan kita tidak akan mudah stres ketika menghadapi situasi yang sulit. Situasi pandemi ini misalnya, pasti tidak mudah untuk semua orang. Belum lama murid saya saat SMA dulu, ketika kuliah ini, dia meninggal dunia karena COVID. Saya membayangkan betapa sedih keluarganya ditinggal anak yang mereka cintai. Saya juga punya pengalaman pribadi, sahabat saya yang dipersiapkan untuk menjadi pelayan gereja di bidang tertentu gitu ya. Tapi harus pergi menghadap Bapa karena COVID juga. Seolah-olah semua itu lalu sia-sia. Belum lagi teman-teman saya juga ada yang bercerita bagaimana mereka kesulitan finansial, ekonomi keluarga mereka di saat pandemi ini. Ada yang cekcok dalam rumah tangga dan ketakutan serta kekhawatiran yang terus membayangi. Namun di sisi lain saya juga berjumpa dengan keluarga yang berusaha kuat meski mengalami penderitaan yang begitu hebat. Berjuang bagi anggota keluarganya untuk menemukan rumah sakit. Ada yang demikian ya, karena banyak rumah sakit penuh. Berjuang mencari rezeki. Berjuang untuk menerima kenyataan bahwa orang yang dikasihinya meninggal dunia. Saya juga berjumpa dengan banyak orang yang menyumbangkan hartanya. Berani turun bahkan menjadi relawan untuk hadir, menemani dan membantu mereka yang terpapar atau terdampak COVID. Saya sebetulnya juga bertanya, apa yang menggerakkan mereka? Sehingga mereka berani mengambil konsekuensi yang berat untuk dirinya. Saya kok yakin bahwa mereka itu, teman-teman saya itu adalah orang yang mengalami cinta Tuhan. Cinta Yesus yang mereka alami seolah meluap gitu ya, bagaikan gelas yang terlalu penuh terisi air dan air itu meluber membasahi benda di sekitarnya. Cinta Yesus yang kita alami secara personal menggerakkan kita membagikan cinta itu pada orang lain di sekitar kita. Menjadi hidup bagi banyak orang, terlebih mereka yang kecil dan menderita. Semoga kita semua menemukan pengalaman cinta Yesus dalam hidup kita. Karena kita semua yakin bahwa Yesus yang mula-mula mencintai kita. Dialah roti hidup yang mengorbankan dirinya sehabis-habisnya untuk keselamatan kita. Dialah roti hidup yang mengisi diri kita dengan cinta. Dia yang mengasihi kita, mencintai kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Gimana teman-teman? Semoga firman yang disampaikan tadi bisa menjadi berkat dan juga sukacita ya buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita mau memasuki sesi persembahan. Buat teman-teman yang ingin memberi persembahan bisa transfer ke nomor rekening atau scan QR code yang ada. Dan jangan lupa untuk menyertakan kode unik ya, yaitu 001. Jadi misalnya teman-teman ingin memberi 50.000, teman-teman tulisnya bisa 50001. Selamat memberi.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
Teman-teman, untuk menutup ibadah pada hari ini, kiranya kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau curahkan pada setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang sungguh nyata, sehingga kami dapat berkumpul bersama dan melaksanakan ibadah kami dengan hati yang bersukacita. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah berkesudahan daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini Bapa, sehingga seluruhnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperbesar kerajaan-Mu serta untuk memberkati sesama kami. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk hamba-Mu, Frater Deo Tuhan, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau penuhi setiap langkah kehidupannya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, dan setiap yang dikerjakannya selalu dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya lewat firman kebenaran yang telah kami terima pada hari ini, dapat menguatkan serta meneguhkan iman setiap kami Bapa. Tuhan, kami juga rindu untuk berdoa bagi Lumina Gracia. Kiranya Engkau pakai komunitas ini Tuhan untuk selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan-Mu Bapa. Engkau berkati setiap kami yang turut terlibat dalam komunitas ini, sehingga kami dapat bertumbuh di tengah dunia ini Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk universitas kami, Prasetya Mulia. Engkau berkati agar universitas ini Bapa dapat menjadi wadah untuk memberikan pendidikan yang terbaik di tengah pandemi ini. Engkau berkati setiap mahasiswa, FM, dan staf sehingga semuanya Tuhan dapat dilancarkan dan dituntut oleh hikmat kerajaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai Tuhan, dan sehingga Indonesia dapat dipulihkan dari segala pandemi yang sedang melanda negeri ini Bapa. Kuatkanlah setiap anak-anak-Mu yang sedang diterpa kesulitan, dan berikanlah kesehatan untuk keluarga, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami Bapa. Semoga orang tua kami diberikan kelimpahan dan kelancaran dalam perekonomiannya, dan berikanlah setiap kami hati yang kuat dalam menjalani percobaan Tuhan, serta Tuhan, setiap orang yang sedang menjalani hari-hari yang sulit ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets, dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi, dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Dadah. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip.
It's showtime. Shalom Pure People di rumah, balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Teman-teman Lumina Gracia dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas cinta-Mu yang tiada habisnya bagi kami. Kami mohon kepadamu, ajarilah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, mencintai-Mu lebih mesra, dan mengikuti-Mu lebih dekat. Kami mohon rahmat-Mu agar mereka yang saat ini terpapar COVID diberi kesembuhan, dan mereka yang meninggal dunia Kau terima di sisi-Mu. Dan keluarga yang ditinggalkan Kau beri kekuatan. Semoga kami semua beserta orang-orang yang kami kasihi senantiasa diberi rahmat kesehatan, rezeki yang cukup, dan damai dalam keluarga kami. Semoga kami semua sabar dan beroleh rahmat dalam usaha kami menemukan cinta-Mu dalam hidup kami, kendati tidak mudah. Sehingga kami mampu membagikan cinta-Mu pada semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga orang-orang yang kita kasihi dan niat-niat baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay, so that's all for today. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan ibadah TJIF hari ini. Dan jangan lupa ibadah TJIF berikutnya ada di tanggal 24 September 2021. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Lumina Gracia dan follow Instagram @luminagracia biar teman-teman bisa terus ngikutin update di Lumina Gracia. Oke, itu aja. Have a nice weekend and God bless you all. Bye!